Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Kepala Sekolah dan Ketua Guru yang saya hormati, kepada Bapak Komite dan Ketua Guru yang saya hormati, serta rekan-rekan guru dan Ketua Guru yang saya hormati. Alhamdulillah, pada hari ini kita dapat melaksanakan pertemuan di mana di sini saya sebagai guru akan membahas program yang nantinya kita bersama-sama menggali potensi yang ada di sekolah kita. Seperti yang telah kita bahas pada pertemuan sebelumnya, yang saya Bapak Kepala Sekolah dan Bapak Komite kemarin sebelum mengadakan pertemuan dengan Bapak AS dan Bapak Komite, saya beserta teman-teman sudah berusaha menggali seperti itu, berdiskusi, tetapi kita masih memerlukan bimbingan, memerlukan pengarahan di mana nanti memohon masukan atau tambahan atau kekurangan dari kami, mohon untuk dilengkapi. Sementara untuk mengingatkan kembali kepada Bapak dan Ibu guru, meskipun sudah dibahas, ada 7 aset dalam sebuah komunitas. Aset itu adalah maksudnya kekuatan atau yang kita miliki. Yang pertama ada modal manusia. Modal manusia itu pendekatan lain mengelompokkan aset atau modal ini dengan melihat kecakapan seseorang yang berhubungan dengan kemasyarakatan. Contohnya kecakapan memimpin sekelompok orang dan kecakapan seseorang berkomunikasi dengan berbagai kelompok. Yang kedua ada modal sosial, dapat dimaknai sebagai investasi yang berdampak pada bagaimana manusia, kelompok dan organisasi dalam komunitas hidup berdampingan. Contohnya ada kepemimpinan, ada kerjasama, ada rasa saling percaya dan rasa memiliki masa depan yang sama. Yang ketiga ada modal politik. Modal politik sebagai salah satu aset sekolah dapat juga digunakan untuk melahirkan kebijakan-kebijakan yang berorientasi pada peningkatan kualitas pembelajaran. Misalkan seorang kepala sekolah dengan kewenangan yang dimilikinya menggunakan kewenangannya untuk membuat kebajikan-kebajikan yang mengakomodir kepentingan warga sekolah dan peningkatan kualitas pembelajaran yang berpihak kepada murid. Untuk selanjutnya ada modal agama dan budaya. Sangat penting kita mengetahui sejauh mana keberadaan ritual keagamaan dan kebudayaan yang ada di masyarakat serta toleransi yang tercipta di antaranya dan selanjutnya bisa dimanfaatkan sebagai peluang untuk menunjang pengembangan perencanaan kegiatan bersama. Yang kelima ada modal fisik. Fisik itu berupa bangunan dan infrastruktur. Yang keenam ada modal lingkungan atau alam, bisa berupa potensi yang belum diolah dan mempunyai nilai ekonomi yang tinggi dalam upaya pelestarian alam dan juga kenyamanan hidup. Dan yang terakhir adalah modal finansial. Modal finansial berupa dukungan keuangan yang dimiliki sebuah komunitas untuk membiayai segala keperluan yang ada di komunitas tersebut, atau bagaimana menghasilkan uang dan membuat produk-produk yang bisa dijual. Ini adalah 7 aset atau modal yang ada dimiliki dalam sebuah komunitas. Nah, kita di sini kita pada 02 sebetulnya juga memiliki aset-aset tersebut. Kita jangan pesimis, kita ketika berpikir seperti yang kemarin saya sampaikan, itu jangan berpikir defisit atau mencari hanya kekurangan. Contoh, lah sekolahnya ngalas, otomatis muridnya dengan bakalan nambah. Kita jangan berpikir seperti itu. Atau mungkin sarana yang kita miliki hanya sedikit sehingga murid tidak tertarik. Jangan seperti itu. Kalau kita semuanya mau menggali,
bersama-sama, saya yakin dan Bapak Kepala Sekolah, Bapak Pemerintah, kalau kita semuanya bekerja sama menggali potensi yang kita miliki bersama-sama, saya yakin insya Allah pasti ada peningkatan. Nah, disinilah saya sebagai guru penggerak mempelopori teman-teman semua, mengajak kita bersama-sama berpikir, ayo kita menggali kekuatan yang ada di sekolah kita. Terima kasih Bapak Kepala Sekolah dan Pemerintah. Sebelum Bapak Kepala Sekolah dan Pemerintah, saya menginginkan teman-teman dulu Pak, supaya mereka dapat menyampaikan ide-ide kreatifnya seperti itu Pak. Betul apa Pak? Jadi saya berikan waktu kepada teman-teman untuk menyampaikan ide-ide kreatifnya dari ketujuh aset tersebut. Untuk aset modal manusia, kira-kira apa yang kita punya? Ibu, saya punya pendapat untuk mengenai modal manusia. Jadi modal manusia itu kan dari kita semua sebagai warga sekolah yang ada di sekolahan ya Bu, terutama bapak kepala sekolah, terus semua guru, kalau ada karyawan ya karyawan kayak bapak guru dan sebagainya, itu saling berkesinambungan atau saling bekerjasama, itu kita langsung terjun bekerjasama sekaligus dengan komite ataupun warga wali murid warga masyarakat untuk kita saling bekerjasama untuk kedepannya apabila PPDB itu kita bisa meningkatkan jumlah siswa yang masuk nanti. Berarti bekerja sama gitu. Ya, terima kasih atas masukannya. Yang lain modal manusia ada lagi yang memiliki pendapat? Sementara itu dulu ya, nanti kita bersama-sama menggali. Untuk modal berikutnya yang kedua, modal sosial. Kira-kira apa ya yang kita bisa gali berkaitan dengan sosial? Monggo yang memiliki ide berkaitan dengan modal sosial. Tadi saya sampaikan berkaitan modal sosial itu dapat dimaknai sebagai investasi yang berdampak bagaimana manusia, kelompok, pendampingan, semuanya ada kepemimpinan dan kerjasama. Monggo Bapak dan Ibu Guru. Menurut saya Bu, Okay. untuk menurut saya modal sosial itu kita di warga sekolah untuk meningkatkan jumlah siswa satu PDB, dilakukan komunikasi di lingkungan masyarakat, terutama di siswa kelas yang sudah di TK. Kita mensosialisasikan, kita langsung door to door, kita langsung terjun ke lapangan, kita menarik atau merangkul siswa sekolah yang sudah di TK itu dan sudah siap masuk SD. Bisa ditekan kerjasama atau pertujuan dari rumah ke rumah ya. Untuk yang selanjutnya modal politik. Politik kira-kira ada yang dapat memberikan gambaran atau masukan berkaitan dengan modal politik. Kepala sekolah saya Pak. Kepala sekolah kan sebagai pengambil kebijakan, dan juga kemarin untuk peningkatan untuk pendidikan di SD Program 2, termasuk seperti kemarin contoh Bapak sudah mengajukan meubiler dan sebagainya kan keluar Bapak ke Purwati, ya. Terus itu kan kita sudah diberi. Ya, untuk memajukan kita ke politik itu kan Purwati kan dari Dewan. Terus untuk selanjutnya lagi Bapak sudah mengajukan lagi
Bapak kepala sekolah ke Bapak Cindy Sakir untuk rehab sekolah. Saya kira itu juga termasuk yang mendukung program sekolah. Nah, seperti itu prasarana dan prasarana. Iya, itu bisa kita sosialisasikan ke warga bahwa berapa dan itu sudah banyak sekali peningkatan. Sarana dan prasarana sudah mulai lengkap. Seperti itu. Terus nanti ada pengajuan lagi untuk kendaraan. Seperti itu. Untuk merasakan ya yang juga dari sana jauh ikut antar jemput. Insya Allah seperti itu dari Bapak Kepala Sekolah. Luar biasa ya Bapak Kepala Sekolah kita. Ya, semangatnya luar biasa harus kita contoh ya teman-teman. Yang sudah nyata kan ini reguler. Ya, yang sudah terbukti. Nah itu kita bisa dorong-dorong ke wali murid seperti itu. Maksudnya kalau kita diam-diam ya wali murid tidak akan ada yang tahu. Jadi ya meskipun seperti tadi yang disampaikan sama Kak Raka ya, bisa secara langsung ke TK atau secara perlahan satu persatu istilahnya kebetulan seperti itu. Ibu dewan atau dewan lingkungan juga mendukung kan? Iya. Rangkuman Pembelajaran juga. Insya Allah kalau kita mau menggali bisa ada peningkatan. Dan kita juga nyatanya sudah terbukti kan beberapa piala belakangan setelah dipimpin oleh Bapak Agus Priyono sebagai kepala sekolah kita, peningkatannya sudah luar biasa. Itu juga kita bisa woro-woro, maksudnya kita tidak tertinggal meskipun sama dengan yang ada di kota seperti itu. Oke, terima kasih. Untuk selanjutnya adalah modal agama dan budaya. Berkaitan dengan modal agama dan budaya, potensi atau aset yang dapat kita miliki itu seperti apa? Untuk dari modal agama ini, untuk kami sudah membiasakan yaitu setiap pagi itu ada pembacaan Asmaul Husna dan ayat kursi dilanjutkan dengan hafalan surat pendek. Terus kebiasaannya lagi itu setiap jam itu sholat zuhur berjamaah. Dan mengingat untuk menyesuaikan dengan kondisi SD Kabupaten 2 yang kondisinya jauh dari tempat mengaji, jadi untuk program selanjutnya itu akan ditingkatkan lagi tentang ketika istirahat atau jam siang itu untuk mengaji, baca tulis Al-Quran bagi yang belum bisa. Kalau yang sudah bisa akan ditingkatkan lagi yaitu tentang memperdalam fikih. Mungkin programnya semoga seperti itu. Program baru berarti mengaji di jam istirahat. Memang untuk memperdalam fikih. Ini luar biasa di program ini menurut saya sangat menarik dan tentunya orang tua biasanya ini akan mengejar. Insya Allah mudah-mudahan kalau disampaikan ke wali murid. Biasanya kalau untuk perbandingan orang tua selama ini kan non negeri kalau di MI seperti itu, jadi meskipun kita di negeri, alhamdulillah karena guru-gurunya lengkap, ada guru olahraga, ada guru agama, dan seluruh kelasnya komplit. Insya Allah kita bisa berjalan. Dari program agama sudah atau masih ada lagi Ibu? Sudah atau masih ada lagi? Cukup? Untuk penambahan lagi mungkin sholat duha. Ya, nanti kasih lagi sholat duha bersama. Untuk selanjutnya itu ada modal fisik. Menurut Bapak dan Ibu guru, modal fisik yang kita miliki bagaimana? Ya, mungkin menurut saya modal fisik itu berupa baju dan tangan ibu. Meskipun SD Prabagana juga berada di tengah perkembangan karet, tetapi bangunannya itu masih sangat layak untuk dilaksanakannya kegiatan belajar mengajar. Dan tidak kalah dengan SD yang di luar di kota-kota sana, kita juga bisa menggunakan fasilitas seperti LCD proyektor ataupun pemanfaatan
IT untuk kegiatan belajar itu juga sangat digunakan bagi kita. Dan bagaimana cara Berarti maksudnya pemanfaatan IT-nya juga tidak ketinggalan seperti itu ya. Selain bangunan yang masih layak, penggunaan IT sudah sesuai dengan pada zaman yang sekarang atau tidak tertinggal. Meskipun di sini kita tidak ada sinyal, tapi kata gurunya muda-muda yang saya mau minta, ya insya Allah masih ada cek di rumah. Mau lah selain lembur malam mencari sumber inovasi pembelajaran yang baru seperti itu, upload YouTube, berarti kan tidak tertinggal seperti itu. Terus untuk yang selanjutnya ada modal finansial. Finansial berarti keuangan. Bagaimana ini? Kita kan muridnya jumlahnya sangat banyak, keuangannya juga sangat banyak sekali. Pendekatan sama perusahaan, Bu. Oh ya, bagaimana Pak? Pendekatan sama perusahaan, kalau kita di tengah lokasi perkebunan dong. Oh, betul Perusahaan sekali. dua lagi, iya. Betul sekali Bapak kita ini. Gunungan sendiri dulu Pak, tiap pimpinan. Apalagi pimpinan kali ini sekarang baru ini Pak. Gitu. Keuangan. Berarti kita tidak ke sini siapa kan? Pasti ada jalannya menuju rumah. Dulu kan mampu loh, biar kumpul pun apa sekarang nggak bisa Mbak. Bekerja sama dengan Perusahaan. industri ya. Masih ada lagi Pak, idenya Pak. Luar biasa ini. Apa ada guru yang lain? Berkaitan dengan finansial atau masih ada ide lagi? Kita mengolah budget yang minim untuk kebutuhan sehari-hari kita. Oke. Pinter-pinternya lah ya. Yakin. Intinya pintar mengolah keuangan yang ada berarti ya. Terus satu lagi, misal kita menggalang dari alumni, Hah? dari Gagal itu, misal ya, dari alumni yang berapa itu kan kebanyakan kan berhasil Bu. Ya, Nah itu kita kan adakan pertemuan misalnya ada yang salah satu anak yang tahu nomor-nomornya gitu. oh ya berarti penelusuran alumni. Ya penulisan alumni, kita hubungi seperti dulu kan pernah kita dikasih laptop seharga 15 juta, mungkin dikasih ya. Nah kita terus kali lagi saja yang menggalang dari alumni lah. Luar biasa ini. Kalau berkaitan dengan keuangan ini ibu responnya langsung cepat. Ya loh, alumni beberapa itu kan udah berhasil loh. Nah, Itu. di sini berarti sebetulnya sangat membuktikan bahwa KPM di sini ini malah justru nyaman. Iya. Iya. Saya keluar bagian modal lingkungan alam apa ya belum menggali modal lingkungan alam. Terima kasih atas waktunya untuk modal lingkungan. Kebetulan sekolah kita berada di tengah-tengah perkebunan, sehingga jauh dari kebisingan. Dan untuk kegiatan belajar mengajar itu saya rasa lebih nyaman di SD Pertama 2. Dan karena di sini juga banyak sekali tumbuh-tumbuhan, pohon-pohonan, sehingga udara di sini juga lebih segar dan mungkin lebih sehat dibandingkan dengan SD yang berada di daerah kota. Seperti itu. Bebas sekali. Ya, Ya, bebas polusi, bebas isi. bebas bising. Iya, ya kan. Sama nggak risiko kecelakaan loh ya. Ya, ada ya. Lebih bisa diperkecil karena tidak ada kendaraan yang lalu lalang. Betul sekali. Insya Allah sudah semua kayak 7 aset yang kita gali di tempat kita, desa kita sudah semua kayak 7-nya ya. Sudah ya. Alhamdulillah. Ternyata kalau kita mau menggali ada yang ketemu. Kebanyakan cuma sebelum-sebelumnya
pesimis dulu. Sebetulnya setelah diganti ya bisa. Oke, terima kasih untuk Bapak dan Ibu Guru atas ide-ide cemerlangnya. Untuk selanjutnya berarti mohon masukan atau tambahan atau ada yang perlu diperbaiki oleh Bapak KS dan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sebelumnya marilah kita senantiasa menjadikan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat serta hidayahnya kepada kita semua sehingga pada pagi hari ini kita masih diberi kesehatan, kesempatan untuk mengadakan kegiatan kita. Nah, pada hari ini kita mengadakan rapat politik. Salam tak selawat kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah mengangkat derajat kita dari alam kegelapan, alam jahiliyah hingga alam kemerdekaan sekarang ini. Bapak Ibu semuanya yang saya hormati, tentu saja saya akan satu-satu. Terima kasih sekali atas pendapat dan ini adalah sebagai acuan kita untuk ke depannya. Nah, yang pertama adalah modal manusia dulu. Manusia itu modalnya kita sudah punya dulu. Kita semuanya sudah S1. Dulu kita semuanya sudah S1 tidak kayak belum S1. Banyak sekali sekolah yang masih nyata bakti tapi belum mempunyai jasa sarjana pendidikan. Kita sudah relevan semuanya. Jasa apa itu belum relevan semuanya banyak. Kekurangan dulu kita penuh. Dari kelas 1 sampai kelas 6 ada guru agama, ada guru tata ada semuanya sudah relevan. Sampai ada S1. Nah, ini adalah modal kita, modal manusia. Nah, untuk kesalahan memimpin pinter kabeh lah, guru-guru kita. Ya, guru-guru kita pinter kabeh. Banyak sekali yang menjadi pemimpin di sana. Nah, sekarang kita di WhatsApp biasa memimpin. Nah, ini adalah modal manusia yang dipunyai di SD kita. Kita harus memotivasi diri kita sendiri. Memotivasi diri kita sendiri bahwa kekurangan sebagai kekuatan, jangan sebagai kelemahan. Okay. Kekurangan kita di SD kita itu adalah sebagai kekuatan, jangan sampai sebagai kelemahan kita. Kalau kita memotivasi diri kita sendiri seperti itu, insya Allah ke depannya kita bisa maju lagi. Itu tentang tentang modal manusia. Kita cukup untuk maju ke depan. Sosial biasa kita melakukan sosial kegiatan sosial ya, melakukan kegiatan sosial biasa. Kekompakan kita melakukan semua kegiatan kan selalu kompak. SD ruang belajar yang ini dengan kekompakan kita. Bisa kompak banget ya kompak kan juga. Iya kalau di mana-mana kita tuh itu bisa kompak banget itu ada sebelah di mana-mana bisa selalu berdiri. Dengan kekuatan jauh ini tapi bisa kompak itu sulit sulit menerapkan hal itu seperti itu sulit. Tapi karena kita memotivasi diri kita sendiri bahwa kekurangan sebagai kekuatan kita, maka kita harus bisa mengatasi hal secara bersama-sama. Ini adalah sosial. Politik kita harus mempunyai politik. Setiap manusia itu punya politik. Bayi yang masih lahir saja itu punya politik. Mau makan itu pakai politik. Jadi yang namanya kegiatan politik itu tidak partai saja ya. Tidak ada partai A, partai B, partai C. Itu yang partai politik enggak. Jadi semua manusia itu mempunyai politik. Gitu. Nah seperti kita sendiri untuk politik ini, utamanya saya kepala sekolah itu memimpin penjaringan semuanya juga pakai politik. Makanya saya dengan Prapagantika bilang, saya memimpin guru Prapagan 1 dengan Prapagan 3 saya melakukan berbeda, tidak sama. Jadi saya itu pas menteri kalau dengan istrinya pasti bilang seperti itu.
Saya melakukan apa itu memimpin guru propaganda 2 dengan propaganda 3 itu berbeda caranya. Tidak sama, tidak saya samakan. Masalahnya apa? Alatnya lain. Gitu. Alatnya lain, keadaan sekolahnya juga lain. Seperti itu. Maka saya lakukan berbeda. Tidak mungkin sana dalam kegiatan, ayo pada hilang dalam kegiatan, tidak ada. Ya, kalau sini kita lupa, kekurangan aja kita lakukan kegiatan. Itu seperti itu. Makanya kita itu sebuah politik juga. Ya, sebuah politik. Kita juga adakan pendekatan dengan atasan. Meskipun ya saya harus bisa melihat situasi dan kondisi. Okay. Kalau saya tidak bisa melakukan hal itu sendiri, ya saya harus bisa melihat, oh bapak saya, anak buah saya, guru saya bisa melakukan, ya saya minta tolong. Seperti kemarin waktu saya minta tolong bapak kamu, nanti jangan minta tolong, nah itu pendekatan dengan si A, si B, dan masing-masing. Untuk mengadakan transportasi ya saya. Ini adalah sebuah politik juga. Jadi saya tidak bisa melakukan, tapi saya mempunyai melihat potensi yang ada di propaganda 2. Ada yang bisa melakukan, ya saya minta tolong. Tidak saya lakukan begini. Kita bareng-bareng. Itu adalah untuk kegiatan politik. Kegiatan agama, alhamdulillah kita sudah banyak sekali mengerti karena kita harus SD kita harus kelihatan jati dirinya. Ini jati diri kita di SD Negeri Propaganda 2. Kalau kita bisa memunculkan jati diri kita, insya Allah simpatisan masyarakat itu akan mendekat sendiri. Jadi ya, nanti jati diri kita di mana? Misalkan dalam bidang keagamaan, ya ada misalkan nanti kita sama-sama ada sholat dulu berjamaah, ada sholat ibadah, ada Al-Quran, nah itu adalah jati diri. Oh, urusan propaganda 2 tapi seorang kiai agama tetap ada, seperti itu. Utamanya seperti itu. Nah, itu adalah kegiatan yang bagus. Dan utamanya lagi saya berpesan kepada pendengar semuanya untuk dalam kegiatan agama dan budaya ini jangan menentang arus. Ikuti kegiatan yang ada di lingkungan sekolahan kita. Misalkan organisasi Muhammadiyah itu sekarang kan biasanya seperti itu ya. Nah itu tolong, terus ini ada efek, ada jangan biarkan. Biarkan itu budaya lingkungan ya, kita sebut ngobrol. Itu bukan agama, itu budaya. Budaya yang berbeda dengan agama. Harus kita sebut kegiatan budaya lokal yang ada di sini. Ya, terus kita ulang lagi ke modal fisik. Bapak Ibu semuanya, banyak sekali di kita ini meskipun terlihat bagus, tapi kita harus berbenah diri untuk mempertahankan. Kalau kita mempertahankan dan banyak sekali yang rusak, itu harus kita lihat. Insya Allah, alhamdulillah kemarin juga kami mempunyai kami juga ya dalam waktu dekat ini insya Allah nanti kita dalam tahun ini kita 2023 ini kita itu dapat lihat 2 lokal tapi sampai sekarang belum ada tulisan. Tapi untuk kegiatan sudah tercatat bahwa di tahun 2 ini dapat lihat 2 lokal nanti tahun 2023 ini. Dan insya Allah nanti depannya tetap kita usahakan lagi kekurangan yang ada, misalkan IT kalau ada kekurangan ya kita usahakan bagaimana kita telusuri alumni, apakah kita bantuan ke pemerintah, kita usahakan mana peluang yang bisa memungkinkan untuk kita dapatkan. Kekuatan modal lingkungan alam itu kita di tengah-tengah perhutani seperti ini, tengah perkebunan, dan alhamdulillah kekuatan lingkungan kita juga sangat mendukung komite. Kalau kita gunakan potensinya kedua belah pihak ini, kedua perusahaan ini yang rakyat sembilan mertu lah ini. Kita
inspiral itu untuk membantu kita. Nah, jadi tetap kita manfaatkan. Apalagi bahwa sekolah ini adalah statusnya utamanya karena milik perkebunan Kalimingkir. Dan bangunan pertama kali awalnya kelihatannya juga yang membangun perkebunan. Dan ini dia juga sebenarnya mempunyai tanggung jawab secara moral kepada kita semuanya di sini. Tapi ya kita harus sadari karena apa? Karena memang sekarang ini kegiatan perkebunan memang baru merosot. Jadi mudah-mudahan kita berdoa saja untuk perkebunan akan lebih membaik lagi. Sehingga kita sudah terpikirkan. Nah, sampai sekarang itu memang kegiatannya baru sana. Jadi ini ya jangan kegiatan ya orang katanya untuk karetnya sahabatnya juga keluar banyak. Atau itu terus yang kedua harga karet juga orang turun orang. Tapi ada sesuatu yang belanja di sana memang ada. Saya memang pernah berkurasan memang ada ya. Mudah-mudahan segera teratasi semua. Mudah bisa finansial keuangan kita adalah Bapak Ibu semuanya. Ada keuangan, kita sendiri semua sudah mengetahui bagaimana keuangan di bulan ini. Dan sekali lagi saya mengajak dengan semuanya kekurangan sebagai kekuatan kita. Kekurangan sebagai kekuatan kita itu intinya itu saja. Jadi saya mengajak pada penjenengan semuanya kita terapkan keuangan yang ada, pinter-pinternya kita untuk mengolah supaya kita bisa cukup hidup 1 tahun. Hidup dalam waktu 1 tahun, anggaran 1 tahun anggaran kita bisa hidup. Orang mempunyai hutang. Intinya itu. Kalau sekolah sudah mempunyai hutang, jadi itu sudah sulit nanti untuk jalan ke depannya. Jadi kita tidak punya hutang, kita bisa jalan normal. Apalagi bisa melebihi teman-teman kita. Bapak Ibu semuanya, terima kasih waktunya dan mudah-mudahan apa yang kita bahas pada hari ini bermanfaat untuk kita secara pribadi maupun secara kedinasan khususnya di beberapa kantor ini untuk meningkatkan lebih baik lagi. Saya kira itu yang bisa kami sampaikan. Maaf, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dulu ada tambahan dari Bapak. Ya, alhamdulillah berkaitan dengan kita menggali potensi yang ada di Jakarta Gubernur 2. Alhamdulillah sudah pada hari ini ada Bapak Kepala Sekolah dan kepada teman-teman guru semuanya. Sekian acara pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.